Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bahas tentang ada sebuah pamflet yang beredar ya, seperti ini pamfletnya, yang berisi saat corona sholat Jumat online itu diperbolehkan. Sekarang benarkah statement semacam ini? Artinya dalam masa corona, saat corona seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, pelaksanaan sholat Jumat dilakukan secara online dan live streaming. Ini benarkah atau bisakah ini dibenarkan menurut syariat, menurut hukum fikih? Ya. Oke, sebelumnya nanti tak bacakan ini alasan-alasan kenapa harus melaksanakan Jumatan secara online. Ya. Padahal himbauan majelis ulama, dari himbauan para ulama dan hukum-hukum fikih yang sudah dijelaskan para ulama terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat, ini ada kerukhsahan. Artinya boleh tidak melaksanakan Jumatan, bahkan ada daerah atau yang terkena zona merah ini bahkan dilarang melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya bisa saja, hukumnya bisa sampai haram pelaksanaan sholat Jumat. Oke, kita nggak bahas tentang itu, kita hanya bahas tentang bagaimana hukum ya, pelaksanaan sholat Jumat dengan live streaming online. Artinya khotib, terus imam berada di masjid, terus jamaah berada di rumahnya masing-masing menggunakan media live streaming Facebook atau live streaming yang lain, media yang lain, atau radio atau televisi. Ini bolehkah secara fikih? Nah, yang melatar belakangi ide semacam ini, ya, ini yang pertama dalam perspektif maqasidus syar'iyyah, pelaksanaan ibadah harus memperhatikan aspek menjaga keselamatan jiwa dan raga atau hifdzun nafs. Betul? Ya. Artinya dalam perspektif maqasidus syar'iyyah, pelaksanaan ibadah ya memang harus menjaga, memperhatikan aspek menjaga keselamatan jiwa. Nah, ini yang melatar belakangi ide semacam Jumatan secara online. Yang kedua, bersikap antisipatif dengan berkalkulasi bahwa virus itu ada di kerumunan jamaah lebih baik daripada bersikap kuratif, menunggu menjadi korban. Betul ya. Kita menghindari, artinya logika ini masuk, semuanya masuk. Logika yang melatar belakangi ini juga logika yang melatar belakangi tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, dan atau pelaksanaan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Nah, logika kedua logika yang yang melatar belakangi ini atau ini juga menjadi alasan ya bagi atas tidak terlaksananya sholat Jumat. Oke? Sekarang landasan kenapa sholat Jumat secara online. Satu, bolehnya menjadikan rumah sebagai masjid merujuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah adalah menjadikan seluruh tanah suci yang karenanya dapat dijadikan tempat sujud untuk sholat. Ya, ini kita nggak bahas itu ya, karena ya
Saya kira landasan semacam ini untuk pelaksanaan, artinya untuk alasan melaksanakan sholat Jumat secara online, saya kira ini jauh dari. Kalau alasan untuk melaksanakan sholat bahwa rumah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, oke, benar, boleh. Ya, pelaksanaan sholat tidak harus di masjid. Ya. Yang kedua, alasan analogi pada hukum pelaksanaan akad nikah secara online. Ya. Akad nikah adalah peristiwa sakral, ya, mitsaqon ghaliza yang berkualifikasi ibadah dan disaksikan sekian banyak orang. Sementara sholat Jumat pun peristiwa ibadah yang melibatkan lebih dari satu orang. Nah, ini mengkiaskan, artinya mengkiaskan dengan akad nikah, pelaksanaan akad nikah. Karena dengan alasan pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan secara online, yang mana pelaksanaan akad nikah ini adalah sesuatu yang bersifat sakral, perlu disaksikan oleh beberapa orang. Ya. Walaupun hanya yang disyaratkan itu saksi hanya 2. Ya. Artinya harus dihadiri beberapa orang. Maka diperbolehkan di dalam munakahah ini diperbolehkan dengan nikah secara online. Ya, kita nggak bahas itu. Kalau dikiaskan semacam itu ya jauh beda lah. Ya, wajhu tasbihnya itu di mana? Kalau hanya wajhu tasbihnya ibadah yang bersifat ritual, mana tadi? Peristiwa sakral, ya, yang melibatkan 2 orang 3 orang, ya kalau wajhu tasbihnya hanya bersifat pengumpulan massa, saya kira nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat ini berhubungan dengan jamaah, ya, terus hukum-hukum jamaah, tertib jamaah, aturan-aturan jamaah itu yang harus berlaku dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sementara kalau munakahah, ya, artinya ijab qabul, peristiwa pelaksanaan ijab qabul ini tidak membutuhkan tertib semacam itu, tidak membutuhkan susunan misalnya berkumpulnya semacam ini. Nah, berbeda dengan pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara jamaah. Jamaah itu melibatkan imam dan melibatkan makmum. Posisi imam harus di mana, posisi makmum harus di mana. Nah, ini yang tidak bisa dikiaskan dengan akad nikah. Yang selanjutnya dalam Al-Iqna, dalam buku Al-Iqna fi sihhatis shalah al-jumu'ah fil manzili Qolfah Minda, ya, ini karya Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq menegaskan keabsahan sholat Jumat di rumah yang dilaksanakan di depan radio, karena inti dari pelaksanaan Jumat itu mendengarkan khutbah. Oke, nanti kita bahas sekaligus. Kemudian Ibnu Qodamah mengilustrasikan, andaikan posisi rumah tempat berjamaah, makmum dengan masjid itu terpisah oleh sungai yang luas, panjang suara imam dapat dipastikan terdengar oleh makmum, maka sholat berjamaah sedemikian sah adanya. Oke, kita akan bahas ini landasan-landasan yang dipakai kenapa diperbolehkannya pelaksanaan sholat Jumat secara online atau live streaming. Ya, kita akan bahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu berhubungan dengan wajib pelaksanaannya adalah dengan jamaah. Maka ya, kita harus membahas tentang aturan-aturan jamaah. Aturan-aturan jamaah itu ada imam,
ada makmum. Ya. Sekarang dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa syarat-syarat jamaah kita mengambil dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 Shahifah 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kasus di sini. Ahaduha ayyakuna kharijal masjid atsani. Yang gini. Sederhananya seperti ini, bahwa imam ya dan makmum ini menjadi rangkaian penting terjadinya sebuah jamaah. Nah, sementara imam, aturan jamaah imam, posisi imam harus berada di belakang posisi makmum harus berada di belakang imam. Sekarang pertanyaannya, apakah pelaksanaan sholat Jumat secara online ya, antara imam dan makmum ya, imam di masjid, makmum di rumah, sudah bisa dipastikan bahwa makmum ini berada di belakang imam? Apakah bisa dipastikan bahwa masjid itu, kalau di Indonesia, kalau di Jawa, ini di sebelah paling barat di antara rumah-rumah pemukiman? Saya kira nggak ada, yang jarang sekali ditemukan masjid yang posisinya di ujung paling barat dari pemukiman warga. Nah, paling tidak minimal itu. Masjid, posisi imam yang katanya harus berada di masjid ini posisinya harus paling barat ya, atau paling depan. Satu. Yang kedua, prinsip sebuah jamaah lagi, antara imam dan makmum tidak boleh terpisah dengan sesuatu yang menghalangi. Ya. Kalau syarat imam, syarat jamaah diantaranya adalah makmum harus tahu. Oke, harus tahu ini mungkin bisa dengan layar televisi atau layar seluler, ini bisa. Misalnya diakui. Tapi yang tidak bisa itu antara imam dan makmum ini terhalangi oleh sesuatu yang menghalangi. Jadi kalau posisi imam berada di masjid, sementara makmum ini berada di rumahnya masing-masing, saya pastikan itu terhalang oleh beberapa dinding, terhalang oleh beberapa yang tidak bisa yang tidak bisa antara makmum dan imam, antara imam dan makmum ini tidak bisa nyambung ittisal. Ini yang menjadikan jamaah itu cacat atau cacat hukum dalam jamaah. Selanjutnya, ini saya akan membacakan sebagian penelusuran dari beberapa pendapat madzhabul arba'ah ya. Pendapat Imam Malik. Bentar. Kita mengambil dari An-Nawawi. Lau sholla fi darin au nahwiha. Nah, ini belum, kita hanya membicarakan tentang jamaah ya. Lau sholla, apabila seorang melakukan sholat fi darin, di dalam rumah, au nahwiha, atau sepadanya atau sejenisnya, bisolatil imami, dengan mengikuti sholatnya imam fil masjid, di dalam masjid ya. Wahala,
dan menghalangi bainahuma antara makmum dan imam, antara imam dan makmum. Apa yang menghalangi? Hailun, penghalang. Apabila seorang melaksanakan sholat di rumah dan imam berada di masjid, ada sesuatu yang menghalangi antara imam dan makmum, lam yasih, maka tidak sah ya. Lam yasih kamu kerasa, maka tidak sah. Indana, menurut kami. Artinya dalam pembahasan, kalau dengan bahasa indana dalam kitab ini berarti merujuk pada mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ini tidak sah. Wabihi qala Ahmad ya. Begitu juga menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Berarti mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tidak membolehkan, tidak mengatakan tidak sah. Begitu juga mazhab Hambali. Wabihi qala Ahmad ya. Begitu juga apa yang disampaikan pendapatnya Imam Ahmad. Waqala Malik ya. Waqala Malik dan berkata Imam Malik, tasihhu illa fil jum'ati. Jamaah yang semacam itu sah menurut Imam Malik kecuali jamaahnya sholat Jumat. Illa fil jum'ati, kecuali dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, bagaimana menurut pendapat Imam Abu Hanifah? Waqala, dan berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tasihhu mutlakon. Menurut Imam Abu Hanifah ini hukumnya sah secara mutlak ya. Sekarang ada tawaran gini, menurut Imam Abu Hanifah ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilegalkan secara mutlak, baik sholat jamaah baik sholat jamaah fardu yang lain maupun sholat jamaah Jumat. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi pesan saya, kalau mau melaksanakan dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka seyogianya antara rukun sholat, syarat sholat dan lain sebagainya juga harus mengikuti Imam Abu Hanifah ya. Jadi nggak talfek. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.